sekarang bagaimana generasi milenial kita siapkan dengan segala perangkatnya, dengan segala kultur dan kapabilitasnya supaya dia nanti menjadi siap untuk membangun amanah atau untuk membangun perkebunan ini menjadi bagian dari backbone kemandirian gula nasional. Tidak berkeadilan atau sangat zalim ketika kita bicara kemandirian atau kedaulatan gula di Indonesia tanpa memperhatikan, tanpa mengajak, tanpa berkolaborasi dengan petani. Kebetulan Pak Menteri BUMN kan sudah punya program makmur. Nah, kita program makmur ke depan akan kita intensifkan, akan kita masalkan sehingga kalau tahun ini baru 50%, tahun depan harus 100% petani masuk dalam program makmur. Kepada kalian milenial ya, kalian milenial, saya ingin pesankan bahwa saudara sebagai planter itu bukan hanya dalam rangka berkarir, meniti karir profesional perkebunan, itu menurut saya itu terlalu umum dan terlalu dangkal. Tapi yang terpenting bahwa profesi kita itu ada unsur-unsur ilahiyah. Ini adalah podcast pertama kita di tahun 2024. Hal yang akan kita bahas hari ini adalah terkait peran millennials dalam mencapai kedaulatan pangan. Ya, menarik banget nih, karena masalah pangan ini merupakan salah satu isu strategis yang penting dan harus dijawab oleh negara. Langsung aja kita tanya dengan narasumber kita, Bapak Muhammad Abdul Ghani, Direktur Utama PT PN 3. Halo Bapak, apa kabar Pak? Kabar baik. Pak, bisa dijelasin nih Pak kepada Sobat Planter sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan peran milenial dalam mencapai kedaulatan pangan? Baik, terima kasih Meta, Reno. Jadi isu pangan dan energi buntutnya ya, akhir ini adalah isu yang sangat menjadi pembicaraan dan concern internasional. Kita tahu khusus pangan aja lah ya. Kira-kira penduduk dunia ini dalam waktu dekat mungkin 10 tahun ke depan sudah hampir 8 miliar. Maka bumi ukurannya ketat, peruntukannya makin lama makin banyak sehingga areal pertanian itu semakin lama akan menyusut. Sementara di sisi lain manusia semakin bertambah. Apa maknanya? Rasio antara lahan dengan manusia akan semakin mengecil. Artinya kemampuan lahan untuk menghasilkan pangan ke depan harus ditumbuh kembangkan. Itu isu globalnya. Lalu kaitannya dengan PTPN, kita kan 4 tahun yang lalu sudah menetapkan satu roadmap bagaimana PTPN ke depan itu akan fokus khusus untuk pangan dan juga energi terbarukan. Mungkin barangkali kita batasi aja hari ini, kita bicara tentang tebu. Kebetulan saya minggu lalu akhir tahun 2023 mendampingi Pak Wamen mengunjungi perkebunan tebu di Jatiroto. Saya cerita sedikit kepada Meta dan Reno. Jatiroto itu satu penanda ya. Kalau kita flashback ke belakang sejarah industri gula di Indonesia, itu Jatiroto itu merupakan simbol dari kejayaan industri gula 120 tahun yang lalu. Persisnya pabrik gula Jatiroto berdiri kalau tidak salah ya mulai dibangun tahun awal 1900-an, dan pabrik gula itu menggunakan dulunya lahan rawa di Jawa Timur di Kabupaten Lumajang. Jadi di situ ada lahan rawa tidak bisa diolah sehingga penduduk tidak menggunakannya ketika itu. Lalu pada tahun 1870 pemerintah Hindia Belanda menerbitkan undang-undang tentang penggunaan lahan. Kalau sekarang undang-undang HIDU itu ya, namanya Agraris Wet atau Swicker Wet. Agraris Swicker Wet prinsipnya sama, artinya investor boleh memperoleh konsesi mengelola lahan yang tidak atau belum dimiliki oleh masyarakat, lahan-lahan hutan, untuk
digunakan sebagai alat budidaya komoditi komersial. Tentang sugar beet juga ada kaitannya juga aturan-aturan terkait bagaimana pabrik gula ketika itu diberi konsesi untuk bekerja sama dengan masyarakat menanam gula dengan pola gelebagan. Pola gelebagan itu maknanya kalau di suatu lokasi ada satu kawasan atau tanah pertanian, satu hamparan, itu dia tanam gula, tebu, tetapi mungkin 2 tahun atau 3 tahun, setelah 2 tahun ditanam komoditi lain, nanti tanam tebu lagi, itu yang diatur lah. Mungkin Meta tanya, kenapa harus dibawa ke Jatiroto? Nah, saya ingin menyampaikan pesan yang ingin saya sampaikan Pak Wamen, kami mohon dukungan. Bagaimana PTPN yang oleh pemerintah melalui peraturan Presiden nomor 40 tahun 2023, kita itu menjadi backbone untuk membangun kedaulatan pangan Indonesia, khususnya gula, di mana tahun 2024 mestinya harus sudah bisa sumber gula konsumsi. Nah, ini isunya. Jadi karena PTPN grup ke depan ini sekarang dalam masa-masa transisi, mungkin 10 tahun lagi sudah nggak ada lagi generasi saya, sudah generasi milenial dan generasi Z ya. Maka generasi Z itulah yang akan meneruskan estafet kepemimpinan. Barangkali itu kenapa kita buka diskusi ya sekarang, bagaimana generasi milenial kita siapkan dengan segala perangkatnya, dengan segala kultur dan kapabilitasnya, supaya dia nanti menjadi siap untuk membangun amanah atau untuk membangun perkebunan ini menjadi bagian dari backbone kemandirian gula nasional. Menarik Pak, tadi Bapak sempat singgung juga persiapannya nih Pak. Ya. Apa saja sih Pak yang perlu dipersiapkan generasi milenials ini untuk mencapai kedaulatan pangan kita ini? Ya, jadi tentu kita akan, apa kata Bung Karno, jas merah, jangan lupa kepada sejarah, ya kan? Kalau kita belajar sejarah perkebunan gula, kebetulan saya tuh lahir di satu daerah di mana di situ lingkungannya tuh perkebunan tebu. Itu saya melihat dan saya sedih ketika akhir tahun 2019 ditunjuk oleh pemerintah sebagai dirut PTPN. Saya menemukan suatu kondisi industri gula PTPN itu udah nyaris lumpuh, dan mungkin kalau tidak segera diperbaiki atau dilakukan recovery atau dilakukan restorasi, sebenarnya industri gula sudah di ujung tanduk. Mungkin kalau saya hitung kalau ketika itu sudah ya tinggal kayak kalau kita lihat ya di Discovery yang di Afrika gitu kan. Jadi kayak katakanlah milipis yang sudah tua, sudah jalannya susah, itu burung kondor sudah siap untuk menerbang. Itulah kira-kira gambaran pabrik gula ketika itu, Meta tahun 2000. Saya ingat betul. Lalu kami belajar sejarah. Saya langsung tanya beberapa orang senior, saya ambil buku, saya kumpulin, sehingga akhirnya saya harus menulis buku. Bayangkanlah, saya dengan pengalaman lapangan yang baru sedikit, tapi saya paksakan saya nulis buku supaya saya menjadi paling tidak bukan ahli, tapi saya paham tentang gula dalam berbagai perspektif. Itu supaya saya tahu, karena saya akan masuk ke situ industri itu, karena seorang pemimpin itu akan total sebagai dirijen ketika dia memahami sampai detail-detail, ada feel-nya. Jadi bukan melihat besarannya aja, tapi kedalamannya. Nah, itulah barangkali yang saya lakukan ketika memulai melakukan restorasi industri gula PTPN. Dan yang lucu begini, ini menurut saya ada kesalahan umum, kesalahan paralak, kesalahan melihat perspektif gula, termasuk pemerintah, Rino. Ketika itu
pemerintah menganggap persoalan industri gula di Indonesia itu adalah masalah di on farm, di pabrik. Sehingga muncul PMN tahun 2015, kalau nggak salah 3,5 triliun dari pemerintah untuk memperbaiki pabrik. Dan ini lucunya, setelah kita pelajari, dan itu tidak langsung ujuk-ujuk, termasuk saya juga tadinya merasa itu. Setelah kita mendalami, oh ternyata bukan. Persoalannya, oh ini di on farm, di tanamannya, perkebunannya. Waktu itu saya juga terpengaruh oleh satu pemahaman, wah ini barangkali karena pusat penelitian gula P3G itu lama lumpuh, pasti ke varietasnya. Tapi dalam perkembangannya, beberapa tahun yang lalu ada satu kawasan atau satu plot khusus di manage, di maintain, diawasi, ternyata bisa juga 200 ton tebunya. Rendemen bisa 8%. Akhirnya hari ini saya punya kesimpulan Meta bahwa persoalan industri gula di Indonesia adalah persoalan tidak terlaksananya atau tidak diterapkannya kultur teknis secara benar. Kebetulan latar belakang saya sarjana agronomi. Agronomi itu adalah ilmu yang bagaimana mengelola tanaman dari mulai persiapan tanam sampai panen. Saya paham betul tentang fisiologi tanaman, reaksi biokimia dan sebagainya yang saya pelajari 40 tahun yang lalu, 45 tahun yang lalu itu sekarang meyakinkan saya pada satu kesimpulan bahwa bukan varietas satu-satunya, tetapi ketika kultur teknis tidak dijalankan sesuai dengan SOP-nya, disitulah persoalannya. Ada yang sifatnya di luar kendali kita, ada yang sifatnya manageable, begitu kira-kira. Ke depan tantangannya adalah kita juga harus bisa membangun atau memberdayakan petaninya. Jadi kenapa petani? Dari hampir 500.000 ya, mungkin sekitar 480 sampai 490.000 hektar tebu tanaman itu di Indonesia itu lebih separuhnya itu petani. Jadi tidak berkeadilan atau sangat zalim ketika kita bicara kemandirian atau kedaulatan gula di Indonesia tanpa memperhatikan, tanpa mengajak, tanpa berkolaborasi dengan petani. Itu kira-kira. Berarti dukungan pemerintah sangat dibutuhkan petani ya Pak? Iya, sebenarnya begini Neta, saya termasuk orang, meskipun saya sebagai CEO BUMN, saya sebenarnya tidak menempatkan pemerintah sebagai harus pemerintah dulu. Nah, saya lebih senang, oke, pemerintah pasti kita harapkan. Tapi jangan sedikit pemerintah, sedikit. Kalau saya enggak, kita ubah diri kita sendiri. Kita restorasi internal kita dulu, baru kita pemerintah. Minggu lalu ketika saya mendampingi Pak Wamen, Pak Mahmud disiapkan satu lokasi di Kabupaten Lumajang, mungkin 1-2 km dari pabrik gula Jatiroto. Di situ ada satu lokasi tanaman tebu, umurnya masih 6, kalau nggak salah 6-7 bulan, tapi tebu itu dipersiapkan dengan benar, yaitu ditanam 6 bulan yang lalu atau 7 bulan yang lalu, berarti sekitar bulan 5, bulan 4, bulan 5. Pola tanamnya artinya tanam di awal musim tanam, pada saat bersama musim giling, dengan kultur teknis yang benar, bibit yang bagus, airnya cukup karena di situ ada bendungan. Sebenarnya bendungan itu dulu dibangun oleh Belanda khusus untuk perkebunan tebu di Jatiroto sebenarnya. Cuma kan sekarang dipakai untuk masyarakat pada umumnya aja. Itu benihnya bagus, nanamnya bagus, kemudian pemupukannya tepat waktu. Itu kemarin dihitung-hitung di lapangan. Itu ngitungnya gampang, tegakannya berapa, sekarang umur berapa, nanti pada saat ditebang berapa bulan lagi, tambah berapa, tingginya 3,8 meter, 1 meter, beratnya berapa, ketemu kemarin 270.
270 ton. Kalau kali 8 itu berarti sudah 23 ton gula. Kemarin dikoreksi lah, karena itu kan satu lokasi, akhirnya dikoreksi oleh Pak Mahmudi. Paling tidak itu bisa 18 ton gula per hektar. Persoalannya adalah, apakah plot pengamatan atau pilot plan itu yang potensinya sampai 18 ton itu bisa direplikasi, diduplikasi ke tempat lain? Isunya kan itu. Untuk menjadikan contoh itu bisa diterapkan di tempat lain kan ada dua syarat ketentuan. Pertama yang sifatnya adalah infrastruktur. Yang kedua manajemen sampai dengan pemenuhan sarana produksi. Nah, kebetulan kita sekarang sedang menyusun program penggunaan sisa PMN untuk membangun embung-embung dan sarana irigasi air dalam, air dangkal untuk di daerah-daerah yang tidak memiliki saluran irigasi. Karena kita tahu tebu adalah tanaman C4 yang sangat rakus dengan matahari. Kalau bisa tebu itu ditanam pada saat musim kering tapi airnya ada. Maka itulah pola tanam air yang sekarang itu, dia mulai bulan 4 sampai bulan 8. Disitulah pada saat musim kemarau ada air, disitulah pertumbuhan yang paling bagus. Nah, itulah yang akan kita lakukan. Jadi dari diskusi dengan Pak Wamen dan juga teman-teman yang dari supporting maupun dari SGN, akhirnya diambil satu kebijakan. Kita sedang mengusung PMO untuk bagaimana ke depan ini seluruh sumber daya manusia di tebu, baik SGN maupun supporting, ya artinya regional head 4, 5 di Jawa Timur itu kita siapkan standarisasi kompetensi. Jadi nanti dari mulai mandor, sinder asisten itu kita standarisasi kompetensinya. Setelah dari kompetensinya kita nanti pada musim tanam berikutnya kita akan pastikan kita siapkan dananya sehingga tanaman tebu yang di Pulau Jawa yang berasal dari HGU minimal itu sudah ditanam dengan tata kelola, dengan standar kultur teknis sesuai dengan SOP. Jadi kalau itu bisa dilakukan, maka secara paralel kita juga akan membangun atau kita akan mengangkat kapasitas dan kapasitas petani juga. Jadi nanti kita juga melatih petani juga. Jadi petani itu distandarkan kemampuannya, lalu bagaimana petani supaya dia bisa menerapkan kultur yang benar. Kebetulan Pak Menteri BUMN kan sudah punya program makmur. Nah, kita program makmur ke depan akan kita intensifkan, akan kita masalkan sehingga kalau tahun ini baru 50%, tahun depan harus 100% petani masuk dalam program makmur. Nah, kalau program makmur itu di dalam program itu tuh ada pendanaannya, sudah kurnya ada, pupuknya dengan kerjasama dengan Petrokimia Gresik, pupuknya, pestisidanya, terus nanti juga di belakangnya ada PTPN, ada RNI, ada mungkin Bulog, ada off-taker produk. Itulah bagian ekosistem yang akan kita di tingkatnya depan. Jadi intensifikasi satu hal, kemudian pada saat yang bersamaan kita juga harus memperluas juga area tebu itu. Kalian tahu PTPN sendiri pada 5 tahun ke depan kita harus melipat gandakan luasnya dari 50.000 ke 100.000 hektar. Jadi disitulah milenial. Saya ingin begini. Jas merah, jangan lupa sejarah. Milenial itu harus dibangkitkan kesadarannya, dibangkitkan kehormatannya, pride atau bukan pride ya, harus istilahnya kebanggaan, kehormatan, dignity-nya bahwa 100 tahun lalu generasi lama planter, generasi planter pertebuan atau pergulaan
mampu menghasilkan rata-rata produksi gula rata-rata seluruh area Hindia Belanda 15 ton. Masa sekarang hanya 5 ton? Nah, apa sih hebatnya mereka? Nah, kita ikuti aja lah. Apa yang dia lakukan, kita lakukan pasti bisa kan. Jadi itu intinya. Jadi milenial itu harus diungkit, digelitik rasa harga dirinya. Ngeri ya, harga diri supaya dia merasa eager, merasa semangat untuk bangkit, bangga sebagai planter yang kalau ini terwujud, Reno, para pendahulu kita di alam sana dia akan melihat kita dengan rasa bangga bahwa planter Nusantara, bahwa generasi penerus perkebunan adalah generasi-generasi yang bisa mengembalikan kehormatan mereka. Itu harus kita teruskan. Nah, saya sebagai generasi Baby Boomer yang sebagai yang generasi senior, saya ingin membawa kalian semua para planter itu untuk membuktikan bahwa kita bisa. Dan saya hakul yakin, bukan aidul yakin, hakul yakin bisa. Nggak usah dari pemerintah dulu lah. Ketika nanti ini kita sudah bisa, baru pemerintah ketika ada bukti baru kita bilang sama pemerintah, Pak, saya bisa. Kalau Bapak bantu lebih besar lagi, maka kita akan lebih bagus lagi. Jangan kita belum apa namanya cengeng. Kita ahli pemerintahan, enggak lah, saya enggak. Dan kita udah pastikan kita bisa. Ya sama dengan Meta sama Reno tahu transformasi PTPN kan itu sendiri dulu, dari sendiri. Ya. Pemerintah bantu. Ya kita berutang budi ya. Kita bukan budi, kita terima kasih bahwa transformasi PTPN itu dengan oleh pemerintah ya sudah. Kan kalau PTPN bangkit kan pemerintahnya juga merasa bangga ada ya. Sebagai pemegang saham kan dampak sosial, dampak ekonominya kepada masyarakat, kepada karyawan kan akan menumbuhkan ekonomi kan. Pertumbuhan ekonomi, spread effect ya kan, menimbulkan multiplier effect itu bagian dari menjalankan amanah atau menjalankan kewajiban kita sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Perusahaan Milik Negara. BUMN bukan hanya untuk BUMN juga memberikan kemaslahatan dia kepada seluruh warga bangsa. Mungkin gitu. Ya. Berarti selain memperluas areal itu tadi kuncinya yang Bapak bilang bahwa peningkatan kapabilitas SDM di lingkup internal ya Pak ya. Selain itu juga tadi dibahas juga terkait kultur teknisnya, terkait sistem pengairannya gimana. Ternyata beberapa tahun ke belakang kita pernah mengalami masa-masa di atas itu. Cuma kita terlalu nggak tahu kalau saya mungkin itu saya menyalahkan generasi itu. Lalu nggak perlu lah. Iya, Pak. Saya ingin cerita sama kalian ya. Kalau 1 hektar tebu bisa menghasilkan 15 ton aja. 15 ton gula. 15 ton gula. Itu Meta, 1 hektar itu 200 juta. Untuk menghasilkan harga penjualannya gula sama tadi 200 juta. Kalau ongkosnya saja lah, nggak usah kita bikin bor-bornya 100 juta. Masih untung 100 juta. Kalau 1 hektar tebu itu menghasilkan 100 juta, maka petaninya kan sejahtera kan? Ya kan, kalau punya 1 hektar saja udah bergaji 8 juta kan? Iya. Maka petani akan bangga. Jadi begitu Reno. Ini satu usaha yang multiplier luar biasa. Kalau ini sukses, petani akan sejahtera. Ketika petani sejahtera, maka menjadi petani itu bukan pilihan terakhir, tapi jadi salah satu pilihan profesi yang membanggakan karena memberikan return, memberikan apa yang baik. Tentu dalam jangka panjangnya, dalam dampak kedepannya, kita juga kalau Indonesia sudah swasembada gula, maka harapan saya tentu jangan hanya dinikmati oleh petani dan produsen saja. Konsumen mestinya juga harus membeli gula lebih murah dari sekarang. Sekarang kita harga gula 15-16 ribu. Coba kalau produktivitasnya itu tadi 15 ton. Kalau 15 ton itu harga pokok gula ya, itu harga untuk menghasilkan 1 kilo gula paling 5.000. Ya mungkin harganya bukan seperti sekarang harganya 13.000. Mungkin cukup harga gula 10.000.
sampai konsumen mungkin ya 11.000 kan itu kan. Jadi petaninya sejahtera, jangan kaya sekali ya, kaya lah membaik, mungkin 3-4 kali lipat dari sekarang. Petaninya sejahtera, kita tidak perlu impor, menghemat devisa, konsumen beli gula lebih murah. Nah itu kan paling tidak niatnya harus dibuka arah situ. Dan kalau kita terus bisa. Jadi gini, kepada kalian milenial ya, kalian milenial, saya ingin pesankan bahwa saudara sebagai planter itu bukan hanya dalam rangka berkarir, meniti karir profesional perkebunan, itu menurut saya itu terlalu umum dan terlalu dangkal. Tapi yang terpenting bahwa profesi kita itu ada unsur-unsur ilahiyah, ada unsur-unsur transendental. Bahwa ketika kita menjalankan profesi kita harus niatkan profesi kita harus bisa memberikan kesejahteraan kebaikan banyak orang. Maka ketika kita menjalankan itu, kita bukan hanya memperoleh gaji, remunerasi untuk nafkah, untuk sekolah, untuk memberikan nafkah pada anak istri kita, suami kita, anak kita, memberi bantalan sekolah mereka ke depan, tapi kita juga memberi kemanfaatan untuk semua orang. Kalau itu dilakukan, maka profesi kita sebagai planter ada ibadah kita kepada Tuhan. Kan double itu kan, gajinya dapat, insya Allah pahalanya dapat. Begitu, Meta Reno. Sukses dunia dan Ya, akhirat. iya betul. Fit dunia wal akhirah hasanah. Cukup ya? Baik Pak Goni, terima kasih atas ilmunya nih, transfer knowledge-nya Betul sangat banget. bermanfaat sekali. Sangat inspiring. Jadi tadi tuh manfaatnya bukan hanya dirasakan oleh petani sebagai yang menanam dan mendapatkan keuntungan, tapi juga menjaga konsumen kita untuk mendapatkan harga yang pas ya Pak ya. Yang berkeadilan istilahnya sekarang lagi musim tuh. Iya. Membeli suatu produk dengan harga yang berkeadilan. Sesuai pasal 33 Undang-Undang 45. Baik. Dan optimis pastinya swasembada gula di tahun 2020. Insya Allah. Insya Allah. Terima kasih Pak Goni Terima kasih Bapak atas waktunya. atas waktunya.